Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Al-hadith al-thamin, الحديث الثامن. افتحوا الكتاب. الحديث الثامن، حديث ke-8. وما زلنا مع الباب الأول وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada sisi tubuh kalian atau bentuk kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa diterima atau tidaknya amal itu dilihat dari sisi niatnya yang ada di dalam hati, bukan dari bentuk tubuh orang tersebut, penampilannya ganteng, cantik atau tidak, warnanya putih atau hitam tidak penting, pakainya peci hitam, putih atau merah tidak penting. Tetapi yang dilihat adalah bagaimana niatnya yang ada di dalam hati. Maka niat yang ada di dalam hati menentukan kualitas amal kita dan diterima atau tidaknya amal kita. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan tambahannya: walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat dari sisi hati dan bentuk amalnya, dari bukti amalnya. Isi hatinya bagaimana? Niat dalam hatinya ikhlas atau tidak. Yang kedua, amal perbuatannya, buktinya secara fisik sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak. Itu yang menjadi dasar daripada penilaian amal. Melaju kepada hadis nomor 9. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah ibnu Qais. An Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal, su'ila, ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anir rajuli, tentang orang. Yuqatilu syaja'atan, ikut berperang, ikut berjihad. Syaja'atan, karena ingin menunjukkan bahwa dia pemberani. Ikut berjihad fi sabilillah dengan niat ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, wa yuqatilu, dan ikut berjihad
hamiyatan, karena fanatisme, karena fanatik terhadap kaumnya, fanatik terhadap kaumnya, karena membela kaumnya, bukan karena Allah. Wa yuqatilu riya'an, ada juga yang berjihad niatnya dalam hati untuk menunjukkan bahwa dia adalah pahlawan, bahwa dia adalah orang yang hebat, untuk menunjukkan kepada orang lain supaya dilihat orang. Pertanyaannya adalah ayyu dzalika fi sabilillah, mana di antara tiga niat tersebut yang termasuk kategori fi sabilillah, di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: man, barang siapa, qatala, yang berjihad, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memenangkan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang merupakan jihad fi sabilillah. Berarti kalau niatnya bukan karena Allah, yang lain itu berarti sia-sia. Bahkan di dalam hadis lain nanti kita temukan pelakunya akan diseret ke dalam neraka pertama kali sebelum yang lain. Hadisun sahih muttafaqun alaih. Hadis ke-10, wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi, an Abi Bakrah. Abi Bakrah, bukan Abi Bakar, beda Abi Bakrah dengan Abi Bakar. An Abi Bakrah Nufai', namanya Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, anna, bahwa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah, hadza al qatilu fama balul maqtuli? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani, apabila ada dua orang muslim saling beradu. Iltaqa di sini bertemu dalam makna berperang, beradu. Bisayfaihima, masing-masing membawa pedang atau golok atau celurit atau apalah alat untuk membunuh. Berarti masing-masing punya niat untuk membunuh saudaranya sesama muslim. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Fal qatilu, maka pembunuh, artinya yang menang, yang berhasil membunuh saudaranya, wal maqtulu, dan korban yang terbunuh, dua-duanya finnar, dua-duanya masuk neraka. Qultu, aku bertanya, kata siapa? Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza al-qatilu, ini pantasnya bagi pembunuh. Fama balul maqtuli, bagaimana dengan si korban? Artinya apa? Mengapa si korban juga ikut masuk neraka? Bukannya dia korban. Kalau pembunuh masuk neraka, logis, masuk akal. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Masa masuk neraka juga? Itu pertanyaannya. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Qala innahu kana harisan. Innahu, sesungguhnya dia, si maktul, korban, dalam hatinya apa? Dia juga bernafsu. Haris artinya bernafsu. Harisun, harisun artinya bernafsu, berambisi, ambisius.
Harisun. Kalau haris lain lagi. Haris artinya satpam, security, tukang jaga, itu haris. Pakai sin, haris. Tapi kalau pakai sa, harisun artinya petani. Jadi kalau di Indonesia ada orang namanya Haris, itu salah satu di antara 3 makna. Kalau pakai sa berarti petani. Kalau pakai sin berarti satpam, security, tukang jaga. Kalau harisun pakai sad artinya orang yang ambisius, sangat bernafsu, pengen banget apa? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang tersebut yang menjadi korban, yang terbunuh, sebenarnya dalam hatinya juga pengen banget membunuh saudaranya. Nah, atas dasar niat tersebut, maka ganjarannya adalah masuk neraka juga. Ini rugi total nih. Rugi total nih. Udah di dunia terbunuh, di akhirat masuk neraka lagi, ya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis nomor 11, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. Hadis ini dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya, salatul rajuli, salatnya seseorang, fi jama'atin, secara berjamaah. Nih dengerin fadilah salat berjamaah, ya. Perhatian kepada santri yang suka melambat-lambatkan diri, sudah iqomah masih ngobrol, masih kemana-mana, baru nyari gayung mau mandi, waspada. Kehilangan mega bonus. Salat berjamaah itu tazidu ala salatihi, lebih tinggi, lebih besar pahalanya dibanding salatnya dia sendirian fi suqihi, di pasarnya. Apa maksudnya? Kalau ada seorang pedagang di pasar, dia kan punya kios. Di pasar misalnya punya kios. Jualan apa misalnya? Jualan ikan asin, anggaplah seperti itu, ya. Nah, dia di kubikalnya itu, tempat jualannya itu dia sholat sendirian di situ. Kalau seandainya dia sholat berjamaah ke masjid, dibandingkan dengan sholatnya dia di tempat jualannya, wa baitihi, juga di rumahnya. Kalau santri berarti di asramanya atau di ruang kelasnya, dia nyari tempat persembunyian di situ, kemudian dia sholat sendiri, maka berapa bedanya? Bid'an wa 20 darajatan, lebih dari 20 derajat. Ini dalam riwayat ini bid'an wa 20 darajatan. Dalam riwayat lain disebutkan khamsan wa 20, 25 derajat. Artinya 25 kali lipat lebih tinggi. Dalam riwayat lain 26, sittan wa 20. Dalam riwayat lain juga sahih sab'an wa 20 darajatan, 27 derajat. Jadi ada beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat menyebutkan bid'an wa 20 yang kita baca sekarang ini. Beberapa 20 lebih. Ya, bid'an itu antara 3 sampai 10. Itu namanya bid'an.
beberapa setelah 20. Likuran bahasa Jawanya, likuran, selikur, rolikur, telulikur, 4 likur, selawe, 26, 6 likur, 27, nah, dan seterusnya. Itu namanya bid'an wa ishrin. Yang paling terkenal di antara kita bahwa sholat berjamaah itu lebih tinggi pahalanya, lebih besar, sebanyak 27 derajat. Itu juga benar. Lanjut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa kok bisa sampai sejauh itu bedanya? Kalau kita sholat sendirian di rumah atau di kamar, kok dapatnya 1 misalnya, maka sholat berjamaah bersama kaum muslimin 27 kali lipatnya ini. Kenapa bisa sebesar itu? Jawabannya, alasannya sebagai berikut. Wadzalika, dan hal itu terjadi kenapa? Anna di sini maksudnya li'anna, karena ahadahum, orang tersebut, idza tawaddo'a, pertama berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia baguskan wudunya, tsumma atal masjidah, kemudian mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, datangnya ke masjid niatnya hanya untuk sholat, bukan untuk joget, bukan untuk main-main. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang memotivasi dia untuk datang ke masjid melainkan karena ingin sholat berjamaah. Maka dengan niatnya seperti itu, lam yakhtu khutwatan, tidaklah melangkah 1 langkah. Lam yakhtu, khoto yakhtu, artinya melangkah. Tidaklah dia melangkah khutwatan, 1 langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, melainkan diangkat 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan diturunkan 1 derajat volume dosanya, hatta yadkhulal masjid, sampai masuk masjid. Perhatikan. Ini rumah, misalnya dari sini rumah, atau ini sakan asrama, di situ masjid. Anggaplah dari sini ke sana tuh 100 meter. Langkah kita per 50 cm misalnya, langkah kita 50 cm. Pertama biasanya kiri dulu ya, kiri, 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 begitu ya jalannya, misalnya begitu, kayak pas kibra itu misalnya, ya. Begitu ngangkat kaki, derajat terangkat 1. Begitu turun volume dosa, angkat, terangkat derajat, turun volume dosa, sok, begitu, ya, sampai masuk masjid. Maka kalau yang kamarnya paling jauh sana, beruntung sekali. Siapa yang kamarnya paling ujung sana? Ciki, ya Ciki. Yang kamarnya paling ujung sana, Abdurrahman. Itu sekitar 100 meter ke masjid. Apalagi orang kampung, Ustadz Rianto misalnya dari ujung kampung sana, sholatnya ke sini, Masya Allah. Berapa langkah itu? Makanya yang punya rumah agak jauh dari masjid, jangan minder, tetap sholat berjamaah di masjid. Jangan sholat sendirian di kamar. Sayang, ya. Nah, ini derajatnya naik, volume dosanya turun. Selanjutnya, fa idza dakhalal masjidah, begitu masuk masjid, kana fis sholati, dia mendapatkan pahala sholat. Maka nanti sholatu hiyallati tahbisuhu, selama niatnya berada di masjid itu karena menunggu waktu sholat. Jangan suka melambat-lambatkan diri ke masjid. Nunggu ntar aja, kalau sudah waladhdallin baru masuk. Buya perhatikan ada sebagian orang, termasuk santri, itu nunggu. Allahu Akbar, tunggu dulu, tenang aja, masih kipas-kipas, masih cari-cari alasan, belagunya nyari sendal ke, nyari apa, nyari jangkrik ke, macam-macam apa yang dicari.
Padahal sebenarnya supaya ikut sholatnya sebentar. Rugi. Peraturan kita di Al-Ma'had ini dibuat sedemikian rupa, sebenarnya setengah jam sebelum sholat sudah harus ada di masjid. Pahala kalian sangat besar. Kenapa? Selama kalian berada di masjid, niatnya untuk menunggu sholat, maka selama kamu menunggu ini pahala mengalir terus, pahala sholat. Walaupun kamu tidak sedang dalam keadaan sholat. Misalnya masuk ke sini jam 6, ya jam 6 misalnya gitu. Ya jam 6, kalian jam setengah 6 misalnya sudah mandi, sudah rapi, sudah macam-macam dah, bau wangian dan sebagainya, masuk masjid jam 6 ya, maghrib, kemudian azan, apalagi bisa sempat azan, Allahu Akbar ya, betul-betul besar fadilahnya. Kemudian dia sholat sunnah. Setelah itu dia nunggu. Selama nunggu ini, walaupun dia diam di masjid, nggak ngapa-ngapain aja, nilainya sholat. Dia sedang sholat terus, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sampai datang iqamah. Jadi rugi kalau sudah azan, apalagi sudah azan, apalagi udah iqamah, nggak sempat nunggu sholat, itu rugi. Ya. Coba kalau seandainya di sini disiapkan makanan enak, ada ayam bekakak, ya kan, sambal terasi, wah, nasi ngebul-ngebul begitu ya, ada gorengan apa gitu, lagi lapar berat gitu, pasti siapa duluan? Yo, Pak dulu duluan, Pak dulu duluan, Bu dulu duluan, Ma dulu duluan. Pengennya cepet-cepetan, itu karena kelihatan. Tapi kalau pahala surga kan nggak kelihatan oleh mata, makanya jarang yang memburu. Coba sekarang setelah ngaji hadis ini, kalian berlomba-lomba ya, usahakan minimal ketika dengar azan segera bergegas ke masjid. Dari azan menuju ke iqamah kita bisa spare waktu sampai setengah jam. Nah, selama setengah jam ini nunggu sholat, kalian dapat pahala sholat terus. Maka natis sholatu hiyallati tahbisuhu. Selanjutnya, wal malaikatu, dan para malaikat. Ini tambahan bonus dari Allah Azza wa Jalla. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusalluna ala ahadikum, mendoakan kalian. Shalla yusalli di sini, yusalluna ala, shalla ala artinya mendoakan. Mendoakan ahadikum, kalian, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selama dia masih berdiam di tempat sholatnya. Apa maksudnya? Ini setelah sholat. Jadi tadi sebelum sholat segera ke masjid ya. Setelah selesai sholat jangan buru-buru keluar, sayang. Selama orang itu duduk di masjid setelah sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masih tetap duduk di tempat sholatnya, maka malaikat terus mendoakan orang itu. Madama fi majlisihi, madama artinya selama. Madama artinya selama. Fi majlisihi, tetap berada di tempatnya, alladzi shalla fihi, tempat sholatnya. Jadi peraturan tata tertib Al-Ma'had itu sebenarnya dibuat supaya kalian mendapatkan fadilah-fadilah ini. Ya, usahakan, ayo berlomba-lomba. Yaquluna, apa doanya para malaikat? Dengarkan. Malaikat mendoakan kita, bunyinya begini. Allahummarhamhu, ya Allah, kasihani dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, beri rahmahmu kepadanya ya Allah. Yang doain malaikat loh, yang doain bukan tukang pulung, yang doain bukan tukang beca, yang doain bukan presiden, bukan manusia yang banyak dosa,
malaikat yang kagak punya dosa yang doain kita. Allahumma arhamhu, ya Allah beri rahmahmu kepadanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobatnya. Malam yu'dhi fihi, selama orang itu tidak menyakiti. Malam yuhdits fihi, selama dia belum kentut, selama dia masih suci. Kan masuk masjid, sudah wudu, sudah bersuci, ya. Selama dia tidak menyakiti. Apa maksudnya menyakiti? Salah satu yang dimaksud menyakiti di masjid itu begini: kita datang belakangan misalnya, ada orang udah pada duduk, kita langkahi itu bahu orang lain, itu namanya menyakiti. Jangan kamu lakukan seperti itu. Itu adab majelis, ya. Adab majelis. Misalnya ada yang datang belakangan, pengen ke depan gitu kan, dari belakang duk 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 duk, yang lain disingkir-singkirin. Itu namanya menyakiti. Malam yuhdits fihi, selama dia belum kentut hadas. Ya, kalau sudah kentut ya wudu, gitu maksudnya. Baik. Hadis nomor 12. Wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ungkapan yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada hadis redaksinya seperti ini namanya hadis qudsi. Sebutan lain hadis ilahi. Hadis ilahi. Hadis qudsi atau hadis ilahi. Hadis qudsi, hadis ilahi nanti qala Allah Ta'ala, tapi bukan Al-Quran. Hadis tapi qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala atau fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Innallaha katabal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya Allah menuliskan pahala kebaikan dan dosa-dosanya maksiat. Semua kesalahan dan kebaikan ditulis. Ada yang nyuri, ditulis. Ada yang membantu teman, ditulis. Ada yang menggunjing, ditulis. Bahkan matanya begini nih, sinis sama temennya, sampai menyon-menyon gitu, bibirnya sampai ketarik-tarik begini, sinis kepada saudaranya, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-lamzu, al-hamzu wal-lamzu, ya, matanya, bibirnya, begitu, al-humazah. Menipu, ngeprank, membuli temannya, ya. Semua ditulis. Innallaha kataba al-hasanati was-sayyiat. Al-hasanat artinya pahala kebaikan, as-sayyiat adalah dosa-dosanya maksiat. Lanjut. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan, mendetilkan sebagai berikut. Titik 2. Faman hamma bihasanatin. Hamma artinya berencana, berkeinginan. Di dalam hatinya dia sudah berencana, saya mau ambil tuh duitnya yang di lemari. Itu namanya hamma. Udah dia lirik-lirik tuh, dia bawa
minuman enak ini. Kok enggak dawar-tawarin kita ya? Awas ya. Itu hamma. Sudah berencana dia mau nyuri. Itu hamma namanya. Faman hamma. Begitu juga ketika berkeinginan untuk apa misalnya? Nanti malam saya mau tahajud. Saya udah pengen banget tahajud. Nanti malam tahajud. Itu hamma, berencana. Lanjut. Faman hamma, maka barang siapa yang berencana bihasanatin untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi. Ya mungkin karena ketiduran, tahajudnya nggak jadi. Tapi udah niat, udah pengen. Jangan lupa, ini hebat sekali. Jangan sia-siakan potensi niat. Sebelum tidur coba niatkan, rencanakan nanti malam jam 3 begitu kukuruyuk, kata Buya, ya ayyuhal muzammilukum qumil laila illa qalila. Iya, bangun. Ternyata kebluknya belum sembuh dari kebluknya. Capek bener, aduh. Akhirnya sampai 4:30. Kebetulan pengasuhannya juga meler misalnya. Waduh, akhirnya pada terlambat. Tapi sudah niat tadi sebelum tidur. Ini hebatnya niat tuh di sini. Perhatikan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Walaupun nggak jadi mengamalkannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah tulis satu pahala satu kebaikan. Pahala satu kebaikan. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia berencana dan jadi mengamalkannya. Tadi malam berencana mau tahajud. Dan alhamdulillah ada Buya yang keliling. Pak, kum. Langsung kemudian terbangun. Segera wudhu. Kemudian ke masjid. Sholat tahajud. Nah ini sudah berencana dan jadi mengamalkannya, katabahallahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Maka amal tersebut yang dia lakukan sudah diniati dulu, apa jadinya? Allah jadikan pahalanya 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa lebih berlipat ganda dari itu, tergantung kualitas amalnya. Ya. Wa in hamma bisayyi'atin, sebaliknya, kalau ada yang berencana melakukan keburukan, misalnya berencana untuk ngintip orang mandi, dosa enggak? Dosa enggak? Atau berencana nanti malam saya mau show paha. Show paha, apa maksudnya? Tidur nggak pakai celana panjang. Ya kan sesama ikhwan Buya, nggak apa-apa. Aurat. Walaupun sesama ikhwan, paha itu aurat. Dosa. Ya. Jangan mentang-mentang sesama ikhwan. Atau gini, saya makan hitam gitu. Kan saya mah hitam, nggak putih gitu kan, nggak apa-apa deh. Enggak, tetap saja nggak boleh. Sudah berencana nggak pakai celana panjang ketika tidur, nah tuh berencana untuk dosa. Waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha, tapi nggak jadi. Tadinya mah udah niat begitu, begitu udah sekarang dengar pengajian begini, nanti malam. Tadinya sih udah niat mau pakai celana pendek aja segini, show paha, ya, namanya celana bupati. Apa celana bupati? Buka paha tinggi, segini, ya. Atau pakai baju you can see my ketek. You can see my ketek, gitu kan? Ya itu, pakai bajunya yang tank top gitu. Nah, misalnya udah punya niat pakai baju itu, celana begitu, show aurat. Falam ya'malha,
nggak jadi dia lakukan, ingat dosa, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Karena nggak jadi melakukan dosa yang tadinya sudah direncanakan, maka dibalik oleh Allah apa? Malah jadi pahala. Makanya kalau sudah punya niat jelek, segera batalkan. Nanti berbalik malah jadi pahala, satu kebaikan. Ya, pahala apa itu? Pahala meninggalkan dosa. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Tapi kalau sudah berencana melakukan dosa dan dia jadi melakukan dosa itu, maka dosanya cuma satu. Hadis ini menunjukkan apa? Rahmah Allah lebih besar, lebih dominan daripada kemarahannya. Allah tuh kalau ngelihat hambanya berbuat dosa marah. Tapi kemarahannya lebih kecil dibandingkan kasih sayangnya. Kalau ini mah orang baik melakukan kebaikan, dia sudah berniat dan kemudian mengamalkan kebaikan, Allah jor-joran ngasihnya 10 kali lipat, 700 kali lipat, berlipat ganda. Ada yang tanpa hitungan lagi, pahalanya sebahahahaha gitu ya. Tapi kalau melakukan dosa satu, ya, maksiat satu, dosanya satu. Tuh, Allah Maha Adil. Kalau terhadap orang yang berbuat baik, Allah sayang, Rahim, Rahman, Rahim. Tapi kalau kepada orang yang berdosa, Allah adil. Jelas? Cukup sampai di sini. Kita makan malam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.